Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih solihah? Insya Allah kalian semua dalam keadaan sehat. Seperti biasa, sebelum belajar kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak solih dan solihah, hari ini kita belajar tema 6, lingkunganku bersih, subtema 3, lingkungan sekolahku, pembelajaran 4, 5, dan 6. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.8, SBDP KD 3.1, Matematika KD 3.8. Materi yang dipelajari, kalimat perintah dan tanggapan, mengenal karya seni 3 dimensi, mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Tujuan pembelajaran, siswa dapat memberi tanggapan dari kalimat perintah, siswa dapat mengenal karya 3 dimensi, siswa dapat mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Ayo berdiskusi. Pak Wisnu, kemarin hujan deras di sekolah. Halaman sekolah menjadi sangat kotor. Ayo anak-anak, kita kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Yumna, siap Pak. Saya harus melakukan apa Pak? Pak Wisnu, Yumna, rapikan pot-pot yang berserakan. Yumna, baik Pak. Pak Wisnu, Diana, bersihkan daun dan ranting yang kecil-kecil ya. Diana, siap Pak. Pak Wisnu, Togar, bantu Diana membersihkan ranting yang ukuran besar ya. Togar, siap Pak. Di manakah saya harus membuang ranting-ranting itu, Pak? Pak Wisnu, letakkan ranting-ranting di samping tempat sampah saja. Togar, baik, Pak. Pak Wisnu, Jovan, pindahkan bunga ke dalam pot ya. Lalu, berikan potnya kepada Yumna. Yumna akan menatanya. Jovan, siap, laksanakan, Pak. Nah, anak solih dan solihah, dalam percakapan tersebut terdapat kalimat perintah dan kalimat tanggapan. Nah, sekarang anak-anak tuliskan kalimat perintah dan kalimat tanggapan dari percakapan tersebut. Ya, nomor 1 terdapat kalimat perintah, Yumna, rapikan pot-pot yang berserakan. Kalimat tanggapannya, baik Pak. Kedua, Diana, bersihkan daun dan ranting yang kecil-kecil ya. Kalimat tanggapannya, baik Pak atau siap Pak. Ketiga, Togar, bantu Diana membersihkan ranting yang ukuran besar ya. Kalimat tanggapannya adalah siap, Pak. Keempat, letakkan ranting-ranting di samping tempat sampah saja. Kalimat tanggapan, baik, Pak. Nah, anak solih dan solihah, inilah kalimat perintah berikut dengan kalimat tanggapannya. Sudah mengerti? Insya Allah. Baik, anak solih solihah, kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Indonesia negara kaya raya, tanahnya subur, bisa ditanami padi. Tanahnya baik, bisa dibuat bahan kerajinan seperti batu bata, keramik, ubin, guci, pot bunga, dan lain sebagainya. Benda-benda tersebut dinamakan karya seni 3 dimensi. Memanfaatkan hasil alam adalah wujud syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, anak solih dan solihah, mari kita mencoba membuat karya 3 dimensi dari tanah liat. Terlebih dahulu, anak-anak siapkan alat dan bahannya, yaitu air, cat poster, gelas, kuas, tanah liat. Cara membuatnya,
Campurlah tanah liat dengan air sampai lembut. Siapkan gelas untuk mencetak tanah liat. Setelah tanah liat lembut, cetak tanah liat pada gelas. Pastikan tanah liat tidak ada yang retak untuk hasil yang maksimal. Panaskan di bawah terik matahari. Jika sudah kering, cat gelas tanah liat menggunakan cat poster. Berikan hiasan sesuai selera. Pembelajaran berikutnya, ayo mengamati. Mengajak orang lain untuk menjaga lingkungan dapat dilakukan melalui poster. Poster adalah pengumuman bergambar. Isi poster adalah gambar dan tulisan. Gambar atau tulisan dibuat menarik agar orang tertarik membaca isinya. Poster dapat dipasang di tempat-tempat ramai seperti jalan umum, toko, dan lain-lain. Nah, perhatikan contoh poster berikut ini. Ayo berkreasi. Anak-anak solih dan solihah, perhatikan gambar poster berikut ini. Warnailah poster dengan warna yang menarik. Mintalah gurumu memberikan masukan pada hasil karyamu. Pembelajaran 6. Ayo berlatih. Tegar suka belajar. Yuk belajar bersama Tegar. Bantu Tegar mengisi kalimat perintah sesuai gambar berikut ini. Kerjakan dengan semangat ya. Gambar nomor 1, kalimat perintahnya adalah jangan membuang sampah sembarangan. Gambar kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Yang berikutnya, gambar ketiga, jangan mencoret-coret dinding. Keempat, bersihkan kaca dengan lap basah. Sapulah rumah setiap hari. Nah, anak solih dan solihah, silakan kerjakan tugas yang ada di buku kalian. Pembelajaran berikutnya adalah ayo lakukan. Tegar membantu ibunya membersihkan rumah. Dia mengumpulkan sampah-sampah yang dapat didaur ulang. Sampah-sampah tersebut dapat dijual ke tukang loak. Sebelum dijual, Tegar menimbang sampah tersebut menggunakan timbangan sederhana. Sebagai alat ukurnya, Tegar menggunakan kelereng. Inilah hasil pengukuran berat sampah yang dilakukan Tegar. Ada sampah kaleng dan 10 kelereng. Ada sampah botol plastik dan 7 kelereng. Sampah kertas dan 5 kelereng. Ayo kita lakukan. Berdasarkan hasil pengukuran berat yang dilakukan Tegar, jawablah pertanyaan berikut. Berapa kelereng berat sampah kertas? 5 kelereng. Berapa kelereng berat sampah kaleng? 10 kelereng. Berapa kelereng berat sampah botol plastik? 7 kelereng. Sampah apakah yang paling berat timbangannya? Ya, sampah kaleng. Sampah apakah yang paling ringan timbangannya? Sampah kertas. Nah, anak solih-solihah, mintalah bantuan orang tua kalian untuk mengecek pengerjaan rumah kalian apakah sudah benar. Alhamdulillah, kesimpulan hari ini adalah kita dapat membuat kalimat perintah dan memberikan tanggapan dari kalimat perintah tersebut. Kedua, kita dapat mengenal karya 3 dimensi, yaitu dari bahan alam, tanah liat. Yang ketiga, kita dapat mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Nah, anak solih dan solihah, ayo kerjakan. Halaman 148 bagian A, halaman 153, halaman 157, dan halaman 160. Alhamdulillah, anak-anak kita sudah selesai belajar hari ini.
Mari kita berdoa dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BDR Mutu, semangat menyenangkan luar biasa. Sampai jumpa anak solih dan solihah.